Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit, ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini. Pertama-tama saya mau tanya dulu sama teman-teman media, mungkin saja sudah mendapatkan info, ya, apakah kuasa hukum dari pihaknya Mbak Vena itu sudah mengajukan gugatan cerai atau belum? Belum. Ada yang tahu infonya? Belum ada info. Ada info bang, infonya abang yang daftarkan. Belum ada info ya? Oke, Nanti dibikin draftnya bang. masih dibikin draftnya. Tadi terakhir. Di hari ini saya mau menyampaikan terkait dengan penunjukannya Mas Ferry ke kantor saya, atau saya dan tim selaku kuasa hukum Mas Ferry Irawan yang bertugas untuk menjalankan atau melakukan upaya hukum menggugat cerai Mbak Vena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hari ini tadi rekan saya Mbak Imam sudah melakukan pendaftaran, ya, dan untuk agenda berikutnya tentunya kami menunggu relas panggilan yang dimana Mas Ferry Irawan dan keluarga sudah mantap atau memantapkan hatinya untuk menjalankan atau mengajukan proses cerai sebagai penggugat dan Mbak Vena Melinda sebagai tergugat. Mungkin Pak Imam bisa lanjutkan surat kuasanya dulu. Ini surat kuasa saya. Iya. Ini bukan buat KDRT loh ya, ini buat kasus perceraiannya. Urusan perceraiannya, Mas Ferry sudah bikin kuasa. Oh yang mana? Kuasa ya? Bang itu surat apa bang? Boleh dijelasin? Ini surat kuasa. Surat kuasa ya? Ya, surat kuasa. Jadi Mas Ferry memberikan kuasa kepada saya, ya, untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat Mbak Vena. Per tanggal 30 Januari waktu itu ya? Selamat malam kepada teman-teman media. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Mas Ferry tanggal 30 Januari 2023 dalam hal untuk membuat dan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Mbak Vena Melinda selaku termohon atau tergugat. Jadi per tanggal 7 Februari 2023 kami tim kuasa hukum telah mengajukan dan mendaftarkan permohonan cerai talak atau gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui e-court Mahkamah Agung. Jadi sudah jelas tanggal 7 Februari 2023 tertera ya. Di sini Mas Ferry Irawan sebagai penggugat atau pemohon. Alasannya apa bang? Dalam permohonan cerai talak tersebut saya jabarkan adalah secara garis besarnya bahwa permohonan itu termohon Mbak Vena Melinda yang kami duga dan kami telah masukkan di dalam permohonan cerai talak menjatuhkan harkat dan martabat Mas Ferry Irawan selaku pemohon atau suami dari Mbak Vena Melinda, yang nantinya kami akan buktikan dalam agenda pembuktian di dalam persidangan
bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Mbak Vena Melinda maupun dari kuasa hukumnya adalah itu rangkaian untuk menggiring opini. Jadi nanti akan kami buka semua di agenda pembuktian bahwa Mas Ferry Irawan telah menjalankan dia sebagai suami telah bertanggung jawab selama dia berumah tangga dengan Mbak Vena Melinda. Secara itu secara garis besarnya. Nah, jadi teman-teman udah paham ya, masyarakat juga sudah paham ya. Makanya gunakan itu jasa advokat yang masih junior, masih muda gesit, ya, nggak pakai ngomong mau masukin gugatan. Kita sudah masukin gugatan per hari ini, kan tanggal 7 kemarin ya. Itu hari ini ya, hari ini, ya. Jadi sekarang kita sama-sama bisa menunggu ya, karena saya juga udah nggak sabar nih sama tim untuk membuktikan fakta-fakta yang ada, ya, membantah tuduhan-tuduhan yang keji, ya, seorang suami dibilang nggak ngasih nafkah, KDRT dan lain-lain. Nanti kita bisa buktikan pada saat persidangan kasus cerainya ini. Gitu. Bang Sunan, Jadi, ya. kemarin kan katanya mau nunggu aja gitu, tapi kok pada akhirnya Ferry duluan nih yang menggugat cerai. Kenapa? Pertimbangannya apa sih sampai akhirnya duluan? Pertimbangannya ya sudah pasti ya, dengan tidak henti-hentinya, saya katakan tidak henti-hentinya, pihak sana maupun melalui kuasa hukumnya yang senior yang hebat itu terus-terusan kan, dari awal masalah KDRT-nya, lalu masalah ranjang dibicarakan, nggak ada kaitannya sebenarnya, lalu bicara masalah nafkah yang dibilang Pokondo tidak memberikan nafkah, nanti kita buktikan di pengadilan, ya. Lalu yang terakhir dibilang katanya klien saya Mas Ferry itu mengancam akan menyebarkan foto atau video yang tidak pantas atau senonoh apabila tidak mau diajak berhubungan suami istri. Nah, ini yang terakhir saya sudah bilang, kalau memang itu bentuknya pengancaman dan ada buktinya, laporkan saja, gitu loh. Jadi jangan membangun opini-opini, ya, melemparkan statement-statement, menggiring opini publik untuk menjatuhkan, ya, Mas Ferry, yang dimana Mas Ferry ini belum menjalani tahapan proses hukum, belum diketok palu sebagai terpidana, orang yang bersalah, gitu. Jadi stop, saya himbau untuk stop, fokus saja, udah, nggak usah ada lagi preskon, nggak usah jawab preskon kita ketemu aja di pengadilan, gitu loh. Jadi nggak usah bangun opini publik terus lah, masyarakat juga lama-lama bisa lihat, gitu. Bang, artinya ini Mas Ferry sendiri menghubungi langsung untuk dipercepat prosesnya atau seperti apa nih sampai akhirnya menggugat per hari ini? Iya. Gitu. Apa? Jadi Waktu sudah itu apa, mantap. Bang? Ya, Mas Ferry, keluarga besar pun sekarang ini sudah mantap. Ya. Oh, masyarakat juga tahu kok yang menutup pintu memutus silaturahmi bukan pihak kita. Bukan kita. Kita dari awal terus berusaha. Saya pun jadi pengacara. Demi Allah demi Tuhan, silakan ditanyakan sama pihak keluarga. Ada nggak saya ngomporin untuk supaya berpisah, untuk supaya bagaimana? Nggak ada. Atau untuk supaya udah keluarga punya rahasia apa tentang yang negatif Mbak Vena, keluarin, nggak ada. Justru saya kepengen mereka masih suami istri bisa duduk sama-sama tanpa ada kuasa hukum, atau bisa juga didampingi oleh kedua belah pihak keluarga besar untuk ayo mau bagaimana ini, mau lanjut hukum ayo, mau baik ayo, kan misal, atau mau pisah cerai ayo. Tapi nggak ada tuh kompor kanan kiri yang suka kompor. Akhirnya yang katanya orang sudah mau bercerai tidak perlu berkomunikasi, itu dasarnya apa? Undang-undangnya nomor berapa? Wong di pengadilan saja besok nanti kita sama-sama lihat yuk, di pengadilan agama Jakarta Selatan maupun di pengadilan negeri, ketika pasangan, ya, suami istri ingin bercerai, nomor satu diutamakan apa? Komunikasi. Dengan cara apa? Agenda pertama adalah mediasi. Di mediasi itu kan apa? Berkomunikasi. Gitu loh.